Ada nggak yang sholat maling? Ada. Bukan sholat yang salah, dia salah dalam pekerjaan sholat sehingga sholatnya nggak diterima. Kalau sholat nggak terima berarti tidak mencegah dari perbuatan keji dan paham nih? Bagaimana yang nggak sholat? Dia sholat, tapi karena sholatnya nggak sah, nggak diterima oleh Allah, maka nggak mencegah. Dia pasti akan selalu berbuat perbuatan yang jelek, yang dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Nabi Muhammad. Baik, dalam Isra Mi'raj ada peristiwa penting, yaitu sholat. Sholat. Saya mau tanya jujur, masih ada gak yang ninggalin sholat? Ada gak? Kalau masih ada coba tunjuk tangan. Masih ninggalin sholat? Masih? Gimana? Tapi gak apa-apa, jujur, alhamdulillah ya. Usahakan mulai dari sekarang jangan pernah tinggal sholat. Itu sholat paling utama. Mau puasanya cakep, mau ngajinya cakep, mau baca selawatan tadi cakep, apaan aja ibadahnya jempolan, tapi nggak sholat atau sholat dimain-mainin, mohon maaf, ribuan dia punya ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-sholat. Yang pertama dihisab di hari kiamat dari segala seluruh amalnya, yang pertama sholatnya akan ditanya, nggak yang lain. Ini yang selawatan nggak ditanya selawatannya, enggak, belakangan. Jangan kebanyakan kita diiming-iming nemu balik selawat, ntar dulu sholat ya, karena yang pertama ditanya sholat. Ini Nabi yang katakan, kalau sholatnya bagus, cakep, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal-amal yang lain udah dianggap oleh malaikat. Tahu nggak dianggap? Udah, masuk surga. Ibaratnya begitu. Tapi kalau sholatnya jelek, sholatnya cacat, amal-amal yang lain bakal diteliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang jelek itu bukan hanya nih, minuman keras, perzinahan, bukan itu aja yang mungkar, yang jelek. Di dalam ibadah-ibadah kita pun banyak perbuatan yang jelek. Paham nggak nih? Maaf, kita zakat kan bagus, haji bagus, tapi terselip. Apa terselipnya di situ? Sombong, sodako, ngasih orang, sombong, dibangga-banggain. Jelek gak itu perbuatan? Perbuatan yang baik bisa jadi cacat. Tuh, gara-garanya apa? Gara-gara sholatnya nggak benar, makanya diteliti sama malaikat. Karena kalau sholatnya udah nggak benar, pasti amal-amal lain yang amal itu ibadah pasti terselip kecacatan di situ. Sebab sholatnya cacat. Nih, saya kasih dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai. Apal lagi, inna sholata tanha anil fahsyai. Bahasa kita bebasin ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa perbuatan keji dan munkar? Fahsya. Itu ngomong jorok aja itu perbuatan keji. Kalau munkar yang lebih lagi, minuman keras, perzinahan, perjudian. Jadi artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang jelek, dari perbuatan yang kecil sampai perbuatan yang besar. Jadi kalau orangnya sholatnya benar, ini ingat nih, ini firman Allah. Saya tanya sebagai orang Islam, percaya gak sama Allah? Percaya gak dengan firman Allah? Ragu-ragu gak? Kalau nggak ragu-ragu, pegang. Allah yang katakan. Kalau belajar tata bahasa Arab, di sana diawali dengan inna. Itu taukid. Sesungguhnya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah. Siapa yang mencegah? Sholat. Allah sudah kuasakan kepada sholat. Tahu kalau belajar Indonesia ada pelaku kan? Tahu pelaku? Ada pelaku, fa'il, ada fi'il,
pekerjaan. Nah, tanha ini pekerjaan, mencegah. Siapa yang mencegah? Sholat, itu fa'ilnya. Sesungguhnya sholat itu mencegah. Allah sudah kuasakan pada sholat, sholat, cegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau benar dia sholat, diterima oleh Allah Ta'ala, mustahil dia berbuat perbuatan keji dan munkar. Sekarang kita nggak usah cerita yang panjang-panjang, mendingan kita hisab diri kita. Sholat gak kita? Sholat gak? Masih suka bohong gak? Hah? Ada gak yang sholat korupsi? Ada gak yang sholat maling? Ada. Bukan sholat yang salah, dia salah dalam mengerjakan sholat sehingga sholatnya nggak diterima. Kalau sholat nggak terima berarti tidak mencegah dari perbuatan keji dan, paham nih? Bagaimana yang nggak sholat? Dia sholat, tapi karena sholatnya nggak sah, nggak diterima oleh Allah, maka nggak mencegah. Dia pasti akan selalu berbuat perbuatan yang jelek, yang dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Nabi Muhammad. Perhatikan tuh, makanya jangan gampang-gampang soal sholat. Sholat juga nggak bisa jadi kebanggaan, mesti benar. Bukan buat kebanggaan, mesti benar biar diterima sama Allah. Sebab orang yang sholat pun celaka. Fawailul alladzina hum an sholatihim, celaka orang yang sholat tuh. Saya nggak pakai tafsir panjang lagi nanti dari ulama. Celaka buat orang yang sholatnya lalai, nggak pakai ilmunya, keluar dari waktunya. Banyak itu sahabat-sahabatnya yang kita bahas nggak pakai ilmu. Sholat ada syarat dan rukun. Syarat pertama apa? Sholat boleh terbalik-balik, nggak jadi masalah. Kalau rukun nggak bisa dibalik-balik. Syarat adanya di luar sholat, syarat sholat di luar sholat, rukun sholat ada di dalam sholat. Ini di tablik-tablik jarang diterangin. Kebanyakan ceritanya tasawuf mulu, masuk surga. Emang surga punya dia? Masuk surga mulu ya? Ya, kenal kagak nih surga? Kenalin masalah sholat. Ini poinnya. Pertama, syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sholat di tahun 10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan sholat satu-satunya ibadah yang langsung face to face ketemu Allah Ta'ala, nggak pakai perantara. Haji, zakat, puasa yang lain pakai perantara, kalau malaikat Jibril alaihissalam. Tapi sholat langsung Allah yang perintahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau benar cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama sholawat, tahu Nabi Muhammad yang kita sholawatin, kalau sholat sampai bengkak kakinya. Kalau benar ngikutin Nabi Muhammad, orang sini mana yang sholatnya sampai bengkak kakinya? Ada sih di musola, di bengkak kakinya. Bukan banyakan sholat, kesandung, ketabrak beca. Sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja-remaja, jangan tinggal sholat.